warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya tadi pagi subuh terbangun itu dengan pandangan mata saya tidak percaya. Saya melihat di grup-grup WhatsApp, mendapat kiriman gambar-gambar dan juga berita adanya kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Ini ada pertandingan antara Persebaya dengan Malang. Dan luar biasa, saya mengulang-ulang lagi membaca berita, apa nggak salah informasi yang saya terima, ada 127 orang setidaknya, karena kemungkinan masih akan bertambah karena masih banyak yang ditangani secara medis. Ini sejauh yang saya catat, ini salah satu tragedi terbesar saya kira dalam dunia sepak bola. Orang selalu mengacu pada tragedi Heysel ya, ketika para hooligan dari Inggris mengejar-ngejar musuhnya ketika bertanding lawan Liverpool Juventus di Belgia. Nah, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol bareng, untuk membicarakan, mendiskusikan soal ini. Saya kira nggak tepat ya kalau ngobrol, karena ini memang soal yang serius, bersama dengan wartawan senior FNN, Mbak Rami Aris Nova. Assalamualaikum Mbak Rami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ersu. Apa kabar? Alhamdulillah. Sedih ya? Kaget ya? Sedih sekali saya. Sorry to say. Ya. Kalau agak terbata-bata ya ini Mbak ya. Mbak Rami ini iya, benar. Ini wartawan olahraga ya. Beliau ini dulu adalah wartawan Go dan pernah menjadi pemretnya Go Sport ya, harian Go Sport. Jadi memang wartawan olahraga, dan saya kira berkali-kali yang Mbak pergi ke Kanjuruhan ini ya. Kenal banget ya dengan situasi di Kanjuruhan ini Mbak Rami ya. Kenal banget dan suka banget sebetulnya. Oh, oke. Suka Mas, saya termasuk stadion yang saya suka, atmosfernya, supporternya, suasananya gitu. Itu saya suka banget sama Kanjuruhan gitu loh Mas. Kenapa Mbak? Dari kesukaannya itu tentu ada preferensi kenapa Anda merasa suka gitu di situ? Iya, karena Aremania ya, yang setahu saya itu bahkan kalau ngeliput ke arena itu Mas, saya bawa anak. Oh, bawa anak? Dan aman dong ya? Di bawa anak, saya bawa anak. Dan di stadion itu ya, itu banyak orang yang bawa anak gitu. Pada saat stadion-stadion lain itu pada masa itu ya, mungkin sekitar 2010 sampai 2015 gitu ya, saat orang nggak berani ke stadion gitu ya, maksudnya pada saat itu orang masih takut nanti stadion rusuh bla 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 bla. Di Kanjuruhan itu orang nonton bawa anak kecil gitu ya kan. Mereka masuk dengan tertib di tribun yang tribun yang di seberang VIP-nya itu, yang di sananya itu mereka bahkan udah nyanyi-nyanyi itu dari 3 jam sebelum pertandingan Mas, gitu. Jadi misalnya pertandingan kita sore gitu ya, atau habis maghrib biasanya, kalau paling lama zaman itu ya, itu dari jam 3 itu mereka udah koreo, udah nyanyi, udah apa segala macam gitu ya kan. Dan suasana itu beda banget. Kota Malang itu setiap setiap ada pertandingan kandang itu seru Mas gitu loh ya. Maksudnya di tengah jalan tuh semua orang naik motor pakai seragam biru gitu ya kan. Semuanya tuh rame gitu. Kayaknya memang hari itu emang hari untuk khusus sepak bola gitu. Itu yang saya dapat gitu ya. Jadi memang bukan cuma saya, anak saya juga suka banget kalau saya ajak nonton ke Kanjuruhan gitu, karena tertib gitu ya. Bahkan sampai dulu tuh sebenarnya kapasitas penontonnya dulu 20.000 sebenarnya stadionnya gitu kan. Tapi semakin mereka semakin ininya banyak gitu ya. Nah, itu sampai pas 40.000 penonton pun saya sebenarnya pernah ke situ gitu, dan itu sebenarnya aman-aman aja gitu loh Mas ya. Maksudnya nggak ada gitu loh Aremania tuh yang brutal gitu ya. Bahkan kalau misalnya sempat ada yang misalnya ada penonton yang mereka mau ngelempar sesuatu ke lapangan gitu kan, itu yang di sebelahnya jangan gitu ya kan, nanti kita kena sanksi gitu. Mereka udah paham betul gitu, nggak mungkin saya nggak percaya kalau Aremania itu nggak paham gitulah gitu. Ya, oke. Sekarang coba kita lihat sebentar ya suasananya ya di sana ya Mbak ya, seperti apa ya tadi ya.
Oke tadi, gambar-gambar tadi justru menyedihkan. Nah, tapi saya kok melihat ini kelihatannya, apa ya, ada suasana apa, kan kayak gas air mata ya, Mbak, ya, kelihatannya ya, waktu, rupanya kerusuhan ini meletus ya, Mbak, ya? Iya betul. Jadi, ya sebetulnya kan emang ini pertandingan tensi tinggi ya Mas ya, semua juga Ya. tahu, apa, Mhm, Arema mhm, lawan Persebaya bahkan zaman dulu itu selalu akan digelar tanpa penonton, bahkan mhm, digeser atau mainnya di mana atau di mana gitu. Itu kan mhm, emang ya ini udah emang rivalitas yang apa ya, yang udah turunan gitu. mhm, Tapi, sebetulnya gitu ya, sebetulnya pertandingannya itu tadi malam saya kebetulan nonton juga, tapi di TV gitu ya kan, mhm, saya nonton mhm, di TV, itu mhm. pertandingannya itu bagus banget Mas, seru Oh, banget gitu ya. mhm, mhm, Eee, Bermutu gitu ya, tadi malam itu pertandingan bermutu kan, Arema kalah juga kalahnya 3-2 gitu, bahkan mhm, mereka sempat mhm, unggul gitu ya kan. mhm, Nah, tapi kan ya memanglah tipikal kita biasa supporter tuh memang biasanya nggak mau kan timnya mhm, kalah gitu. mhm, mhm, mhm. Sebenarnya kan itu kan udah harus diantisipasi sama Panpel Mas, harusnya gitu ya kan, harusnya Panpel kan apa, minta pihak keamanan harus ya berlapislah, apalah. Sigaplah atau dijaga di seluruh itu kan nggak bakal turun kalau memang keamanannya memadai gitu loh, nggak sampai, apa, penonton turun ke lapangan dan kalau penonton bisa ditahan di atas gitu kan, ya kan nggak akan terjadi kerusuhan. Nah, cuman kemarin itu kan sepertinya penonton, merangsek ke lapangan, polisinya yang, ditugasi untuk jaga keamanan, nggak bisa mengatasinya dan, dia, apa sih, mengeluarkan apa, menembak gas air mata gitu loh. Nah, ini juga suatu yang apa ya, yang salah banget gitu, karena gas air mata itu nggak boleh di dalam lapangan, Mas, gitu. Ini kan bukan demo gitu ya kan, gitu loh. Jadi, karena gas air mata itulah sebenarnya, ya mungkin pas mereka lagi loncat atau apa, matanya, kena gas air mata, mereka jatuh, keinjek-injek. Nah, itulah sebenarnya yang kenapa, korbannya jadi seperti ini. Biasanya pun kalaupun, ada pertandingan seperti ini paling bukan maksudnya tetap kita sesalin ya, tapi biasanya tuh, korban paling mati, meninggal itu di luar lapangan biasanya. Misalnya pas di luar lapangan, saat polisi udah nggak ada atau mereka di apa, di angkutan umum, gini, nah biasanya ada korban satu gitu ya kan atau apa. Tapi kan kalau ini kan udah 100 berapa tadi terakhir Mas, 100? 127 tadi yang kita baca saja yang Oh terakhir ya. ya 127 gitu, itu kan gila gitu loh ya, maksudnya Aremania meninggal di kandangnya sendiri gitu loh. Ya Mhm, nggak sih? Kok iya, kok apa, stadionnya jadi kuburannya mereka gitu, itu kan ngeri banget gitu loh, Mas. Kita mhm, juga nggak tahu nih, ya PSSI kan, bilang mereka akan investigasi lah gitu, mhm, gitu. mhm. Tapi kita nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Oke, Mbak, kalau Anda lihat tadi pertandingannya katanya bagus, terus kemudian Mhm, tapi tadi Anda mhm. bilang mulainya malam ya pertandingannya, jam jam berapa tadi malam? Jam jam 9:30? Nah, iya, Mhm. Terus tadi Anda itu juga menyinggung sebenarnya yang soal udah, berkali ya, tadi Anda menyinggung soal juga gas air mata, itu kan kalau nggak salah katanya di FIFA itu sangat dilarang ya untuk melakukan, apa, dilarang, oh oke, justru itu dilarang, dilarang di dalam stadion ya, Mas, ya. ya ya ya, Biasanya kalau di luar sih ya, ya terserah polisinya ya, tapi di dalam stadion itu yang ininya itu nggak boleh gitu. mhm, oke. Nah tadi soal pertandingan yang malam tadi gimana itu, Mbak? Oh, ya ya, sebenarnya kan udah berkali-kali diprotes. Mhm, Klub-klub juga sebenarnya udah protes mhm, dengan, apa, siaran siaran yang, malam-malam gini, apa, mereka kan mulai jam kick off-nya mulai 20.30, 8:30 ya kan, mhm, dan baru selesai itu, jam 10:30 malam gitu kan, bisa dibayangin penonton dan mungkin mereka udah datang dari sore gitu ya, mhm, terus timnya kalah gitu ya kan. Kan kalau malam itu kita udah lelah, mungkin mudah emosi, mudah apa gitu kan, udah berkali-kali tuh juga memang, diprotes. Bahkan yang terakhir kemarin, ada korban di, PSS, Sleman itu juga disebutin salah satu faktor penyebabnya itu ya karena pertandingannya malam. Dia mhm, pulang tengah malam, ya mhm, kan, pulang malam di ini, dia apa sih, ribut di jalanan gitu kan, akhirnya terjadi. Tapi itu di luar stadion gitu ya, Mas. mhm, mhm. Nah, kalau ini kan di dalam stadion gitu.
Ya. Nah, ini udah diprotes berkali-kali, tapi sepertinya ya PSSI atau PT Liga Indonesia barunya ini juga kayak apa ya, mereka nggak bisa apa-apa gitu karena permintaan pemilik hak siar ya, dalam hal ini kan apa ya, MTek gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pikir ini juga ya kesalahan kesalahan, jam pertandingan ini juga gitu dan, kebetulan kan sebetulnya hari ini gitu ya, kemarin Sabtu kan ada 2 big match Mas sebetulnya minggu ini kan, Persebaya Arema dan, tadi malam dan nanti malam itu, Persib Persija. Nah itu sama sama juga tensinya sebetulnya gitu kan, dan makanya jam pertandingannya udah diundur sore, yang harusnya Dimajukan, hari ini gitu ya kan, yang dimajukan harusnya udah. ya, oh sorry Ya, lupa, ya. dimajukan jadi sore gitu Mm. ya kan, dimajukan jadi sore, Persib Persija. Ya tapi kan mungkin, apa ya, kayaknya liga akan di-stop sampai seminggu ini ya gitu ya, sampai Ya, 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 evaluasi, ya, ya. jadi pertandingan itu ya batal gitu. Jadi malam ini kelihatannya pertimbangan apa ya kalau dari televisi? Ini kan hak siar dan kemudian televisi disiarkan. Ya, saya kira ini persoalan perhitungan bisnis lah ya, kalkulasi jam tayang Pasti, segala macam. pasti Mas. Mhm. Ya, Pasti ini cuma perhitungan bisnis, mereka cuma mikirin, apa, mikirin, ya mungkin stasiun TV-nya nggak mau ngorbanin, jam yang lebih agak itu ya, time-nya. ya mereka pengen ngerap duit banyak lah gitulah intinya gitu loh Mas, gitu. Kan, udah berkali-kali diprotes gitu ya, tapi ya sepertinya PSSI juga nggak bisa apa-apa gitu. Harusnya kan dengan kejadian waktu itu sebenarnya Sleman itu harusnya udah bisa diantisipasi gitu. Ya. Dan satu lagi ya, harusnya untuk pertandingan big match ini ya terutama faktor keamanan polisinya ya harus berlebih-lebih lah Mas gitu ya kan. Sebenarnya kalau kalau semua polisinya tuh jaga di sekeliling lapangan kan nggak bakal ada yang turun juga gitu. Berani kan nggak ada gitu. Mungkin juga, rasio keamanan sama penontonnya juga kurang gitu. Ya. Nah kan gini, seingat saya dulu ketika masih banyak stasiun televisi menyiarkan liga-liga sepak bola dunia ya, Inggris, sepak bola Mhm, Spanyol dan mhm. sebagainya, tapi itu tetap dari rating dan share audiensnya ya, jumlah penontonnya itu kalah ya sama liga-liga Indonesia ini Mbak ya, selalu ya? Kalah Ya. kalah, betul betul. Hmm. Jadi memang, apa ya, sekarang juga kan, semua TV sebenarnya selalu banyak yang ikut bidding ya. Kalau Hmm. mungkin zaman dulu tuh, Hmm. zaman 2000-an gitu kan, Hmm. istilahnya malah malah liga yang bayar ke TV gitu kan. Hmm. Sebenarnya saya juga sangat menyayangkan ya kalau sampai akhirnya, liga kita nantinya karena kejadian ini, Hmm. eee, jadi di-stop atau apa ya, atau nggak boleh lagi atau bahkan yang lebih mengerikan kalau FIFA kasih sanksi ke PSSI gitu ya kan Mas. Hmm. Hmm. Karena sebenarnya liga ini tuh, dibangun dengan perjuangan yang panjang dan, apa ya, dan pengorbanan banyak pihak gitu ya, termasuk klub-klub semua peserta klub-klub dan bahkan termasuk Arema juga gitu. Jadi dulu belum ada hak siar kan Mas, untuk Hmm. sepak bola gitu. Bahkan kalau, timnas mau main ataupun mungkin, liga mau ini, kita yang bayar ke TV gitu ya, kita Hmm. blocking time gitu ya mungkin ya Hmm. istilahnya gitu ya kan. Hmm. Nah seiring berjalannya waktu gitu ya kan, liga kita udah bisa, maju, penonton udah mulai datang ke lapangan gitu ya kan, eee, itu, mulai liga dibeli dibeli ada apa, dibeli hak siarnya gitu. Hmm. Walaupun waktu itu, apa ya, masih antv gitu ya Mas ya, kontrak Ya. 10 tahun gitu karena memang yang TV-TV lain belum melirik nih gitu Ya, ya, waktu ya, itu, ya. ya kan gitu 10 tahun. Hmm. Dan setelah 10 tahun itu kan bangun 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 gitu ya, ya ternyata, oh Liga Indonesia itu malah ya itu yang Mas Herssu bilang gitu ya kan, Hmm. share-nya itu bahkan lebih tinggi dari Liga Inggris, liga Baik. apa gitu, barulah pada saat itu TV-TV lain juga baru, "Loh kok monopoli nggak bisa lah gini-gini bla bla bla," mereka mau ikut bidding, oke dibuka ikut bidding. Nah, dan sekarang itu liga itu lagi, laku-lakunya gitu loh Mas Hmm. sebenarnya, ya kan, gitu. Hmm. Bahkan untuk hak siar itu,
ya PT Liga atau PSSI ya bisa milih gitu ya, siapa yang kasih tawaran paling mahal lah gitu, iya kan. Mungkin banyak ya stasiun-stasiun yang apa nomor satu nomor 2 tuh kan bersaing gitu ya untuk dapetin liga ini gitu dan pemegang hak siar liga ini ya mereka memang yang membayar mahal ya, tapi mereka lupa gitu ya kan bahwa ya harusnya mereka juga mempertimbangkan jam tayangnya gitu kan. Waktu kejadian Sleman kemarin kan sebenarnya udah diingat supporter atau klub juga udah ingetin, tolong dong jam tayangnya dimajukan gitu ya kan, karena terlalu malam gitu. Akan ya resikonya seperti ini kan, kalau Ya, ya. supporter udah kesel, kalah atau apa di tengah malam kan mereka lebih lelah, ya termasuk petugas keamanannya juga lelah, karena kan pasti mereka sudah di sana udah dari siang, Mas. Ya. Aremania tuh kan, eee, mereka bisa udah datang ke stadion itu dari 4 jam sebelum pertandingan, Mas, Ya, ya, gitu. ya, ya, ya. Ini jadi udah kayak anu lah, ini kayak pesta atau hari rayanya lah gitulah buat Arema ya setiap kali Iya, pertandingan itu ya. heeh. Jadi Ya. memang kalau setiap pertandingan, kalau setiap, mereka pertandingan kandang, ya Malang itu ya berubah lah gitu. Mhm, Kayak mhm. kita kalau kita mau ngelihat jalan-jalan ke Kanjuruhan itu, sepanjang jalan tuh, dulu ada yang udah jual tiket, jual syal, jual apa gitu. Udah rame gitu. Oke, jadi, saya kira ini jangan sampai karena kepentingan komersial dari stasiun televisi gitu ya, mengorbankan Mhm. bukan hanya mengorbankan penonton, tapi pemainnya juga saya kira kan juga pasti juga mengalami kelelahan ya, kalau sudah sampai Iya, betul. pertandingan malam itu. Mhm, Oke, Mbak, mhm. mari kita evaluasi ya selama ini kan, selama dipimpin oleh Pak Iwan, ya, Pak Mhm. Iwan Bule. Muhammad Muhammad Iriawan. Iryawan. Ya, Mhm, orang nyebutnya Iwan Bule ini ya, Komisaris mhm, Jenderal mhm. Iryawan ini, banyak sekali orang kemudian menilai ini kok jadi lebih politis gitu ya, Mhm, PSSI. Apakah Anda sebagai wartawan senior yang lama malang melintang mhm. di dunia sepak bola ini juga Anda merasakan atmosfer yang sama itu? Ya sebetulnya, politis atau enggaknya gimana ya, maksudnya kadang kan semua orang pengen jadi ketua umum PSSI itu dengan apa ya, punya agenda sendiri-sendiri gitu ya, iya nggak sih Mas Ersu ya kan? Karena bukan rahasia lagi lah, siapa sih yang paling, ya maksudnya ketua PSSI itu kan exposure-nya bisa tiap hari, mereka bisa ini, pokok nama mereka bisa melejit gitu lah. Memang sebenarnya seperti yang sebelumnya siapa, Pak Edi Mulyadi juga ya, yang ketua Edi Edi Rahmayadi, maaf. Rahmayadi. Edi Edi Rahmayadi. Rahmayadi, Edi Mulyadi teman kita ya. Eee, Edi, Rahmayadi itu kan waktu dia awal-awal, dia menjadi ketua umum PSSI, itu kan juga sebenarnya banyak rumor yang bilang, "Ah, dia kan mau jadi ketua umum, karena mau, jadi gubernur," gitu ya kan, untuk naikin namanya, dia pilih, batu loncatannya jadi ketua umum PSSI dulu gitu. Dan sebenarnya kan kejadian, betul ya kan Mas? Dia kan akhirnya jadi gubernur Sumatera Utara gitu. Dan, pada saat, Pak Iwan Bule ini mau menjadi ketua umum PSSI, rumornya itu pun sebenarnya sama gitu. Sebenarnya dia mengincar kursi gubernur juga gitu dan, spesifiknya sih gubernur Jawa Barat gitu ya kan. Eee, nah tapi kan apa ya, ternyata kan, pemilihannya ditunda atau gimana ya? Ditunda, Pokoknya iya kan heeh, ditunda dari tahun ditunda, heeh, 2024 heeh, gitu. jadi Tapi dia kemarin heeh, kita ingat kan ribut-ribut soal, tidak digunakan JIS untuk iya pertandingan, betul, dengan Curaçao itu kemarin juga kan tuh orang juga iya mengkait-kaitkan soal itu gitu ya. iya betul, itu sebenarnya betul gitu ya kan karena, eee, saya bukannya, saya dapat info juga dari apa ya, dari orang-orang bola juga. Beberapa bulan belakangan memang Pak Iwan sengaja, bikin event bahkan yang anak-anak lah, remaja lah, apa pokoknya dia di Jawa Barat gitu loh, Mas. Jadi mungkin sekalian kali ya gitu kan. Nah, terlebih lagi ini kan untuk tim nasional gitu ya. Kalau tim nasional dan kita juga tahu kan sekarang tim nasional kita kan mengalami progres yang luar biasa banget, Mas, di bawah pelatih Sintayong gitu ya. Mungkin kita semua, apa ya, bisa ya udah berharap banyak lah dengan tim nasional ini gitu ya kan. Nah, ketika dia memilih
bermain dua-duanya di Jawa Barat kan. Kan pertama di stadion Bandung Lautan Api Bandung, keduanya di Bogor gitu ya. Kita pikir, lah kenapa? Kan padahal kan ada JIS gitu ya kan, yang harusnya lebih bergengsi dan yang lebih internasional gitu ya kan stadionnya gitu. Jadi ya memang kalau dibilang dia nggak ada unsur politis ya kita kan juga nggak buta gitu lah Mas. Oke, tapi ini dalam kasus pertandingan ini apakah bisa PSSI disalahkan dalam kasus ya kerusuhan yang terjadi di Malang ini? Ya ya bisa kan semuanya tanggung jawab PSSI gitu ya kan ya walaupun liganya kan operatornya kan memang ada kan operator liganya PT Liga Indonesia Baru itu kan dia sebagai operatornya kan tetap aja kan ininya ke PSSI gitu loh. Semuanya kan kadang yang regulasinya apa-apa itu kan juga PSSI dong yang ininya gitu ya. Emang ya tanggung jawabnya memang PSSI gitu ya kan. Di samping memang ya panpel panpel yang kejadian tadi malam juga ya mereka juga harus bertanggung jawab juga gitu. Oke, jadi catatan Anda Mbak Rahmi ya, supaya hal semacam ini tidak terulang lagi, apakah ada rekomendasi yang Anda ingin sampaikan? Aduh bukan rekomendasi ya, karena rekomendasinya nanti tuh mungkin dari FIFA atau mungkin nggak tahu nanti dari Menpora kita belum dengar komentarnya ya Mas sampai pagi ini ya kan dari Menpora gitu. Cuma ya memang gimana ya, kok di saat saya juga agak aneh juga gitu sebenarnya di saat liga kita udah semakin maju gitu kan, liga kita udah maju kan gitu, bahkan ya kita udah lihat enak gitu. Tadi malam tuh saya ngelihat tadi malam tuh ada wonderkid gitu loh. Itu tuh ada Marcelino Marcelino Lino itu yang Persebaya itu yang calon wonderkid kita gitu Mas, yang yang sangat berbakat dan saya nggak bisa membayangkan gitu ya kalau gara-gara pertandingan tadi malam gitu ya, sepak bola kita malah disanksi, malah gitu ya kan, menghilangkan nanti banyak bakat atau dia trauma atau apa, saya nggak bisa bayangin gitu loh. Jadi saya benar-benar ya harusnya sih ya gimana ya, mungkin pengurus yang sekarang atau Pak Iwan Bulenya tuh ya apa pertanggungjawaban dia gitu loh, iya kan Mas? Maksudnya apa dia mundur gitu ya kan? Atau bahkan kalau di Twitter tuh saya ngelihat yang harus mundur itu ya Ketua Umum PSSI gitu ya kan, terus Kapolda Jawa Timur, terus yang Malang gitu ya kan, terus bahkan ya Kapolri gitu. Karena kok masa aparatnya nggak paham SOP bahwa di stadion itu nggak boleh tembak air mata gitu. Sebenarnya nggak mungkin lah penonton itu bawa senjata keras apalagi Aremania itu saya nggak percaya. Yang saya anehnya itu kok bisa Kanjuruhan jadi kuburannya Aremania gitu. Dan ratusan orang gitu. Itu satu yang aneh gitu. Maksudnya ada apa gitu. Ada apa gitu. Mas Hersu aja mungkin kalau sebagai orang misalnya yang nggak itu ngelihatnya apa gitu ya kan kayak. Ya saya seperti saya sampaikan tadi, saya ulang lagi baca berita ini, saya ngerasa itu saya kayak mimpi gitu loh buat saya. Saya pun juga seperti kayak mimpi gitu, karena saya nggak pernah ngebayangin Kanjuruhan jadi seperti itu gitu, ya kan? Karena saya berkali-kali ke Kanjuruhan, saya kenal Aremania gitu, bahkan dulu saya juga banyak zaman-zaman saya di Facebook itu dulu tuh justru kebanyakan teman saya juga Aremania gitu, dan mereka udah tahu aturan banget, mereka udah artinya dari tahun 2015 itu mereka udah paham gitu loh yang resikonya kalau mereka pasang flare nanti timnya dihukum, mereka atau mereka paham gitu. Tapi jadi saya juga nggak ngerti banget kok tiba-tiba mereka bisa sampai jadi kan mungkin ada faktor-faktor lain Mas ya yang memicu lagi ya. Salah satunya mungkin ya karena pertandingannya tengah malam, karena keamanannya yang saya bilang minim ya, itu minim banget gitu. Karena memang nah ini lagi satu lagi Mas, bukan rahasia ya, sebenarnya kalau di luar negeri ya nggak usah jauh-jauh deh, di Malaysia gitu ya, liganya gitu.
keamanannya itu emang udah tugas polisi gitu ya nggak? Polisi kan tugasnya mengamankan gitu sampai seaman-amannya gitu ya kan. Klub nggak perlu bayar. Iya kan? Karena kan emang udah tugasnya kan, udah tupoksinya polisi gitu. Jadi sebenarnya berbeda sama di kita gitu. Di kita itu mungkin ya polisinya tuh kita harus bayar. Ada biaya keamanan ya? Ada biaya keamanannya dan kayak mungkin saya nggak ngerti kalau di Arema juga cukup besar juga pasti menurut saya gitu, seperti Jakarta itu besar dan apa mungkin ya panpelnya mau irit-irit gitu ya kan dia irit-irit gitu kalau misalnya iya kalau misalnya maunya segini harusnya bayar segini ya udah dia irit gitu ya kan, yang kan sebenarnya kan udah ada SOP-nya kalau penontonnya sekian dia harus keamanannya sekian gitu ya, kayak demo aja begitu kan Mas gitu, demo aja wah nurunnya nggak kira-kira gitu ya kan harusnya gitu. Nah mungkin ya panpelnya juga nggak mau keluar uang banyak atau apa gitu ya untuk bayar keamanannya diirit-irit ya, jadi mungkin ada yang harusnya apa tempat-tempat yang diisinya keamanan jadi bolong gitu, dan itulah yang bikin Aremania yang memang udah kelelahan terus mereka juga kecewa timnya kalah gitu. Sebenarnya kalau kecewa nggak kecewa banget, mainnya bagus juga sih gitu ya kan. Mereka turun ke lapangan dan begitu mereka turun ke lapangan disambut dengan gas air mata, itulah pemicunya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Rahmi Arisnova, wartawan senior dari olahraga Forum News Network. Sekali lagi kita tentu saja berduka ya, dan mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada para keluarga yang ditinggalkan, juga kepada Aremania dan juga dunia olahraga kita ya. Iya, dalam situasi sekarang ini, dalam situasi ketika ekonomi memburuk, kehidupan politik memburuk, kan sebenarnya kita ingin dengar kabar gembira dari sisi olahraga gitu ya. Tapi ternyata ini harapan kita mesti dikecewakan lagi karena justru ini menurut saya mohon dikoreksi kalau salah datanya, dari berbagai tragedi di dunia itu saya kira mungkin itu sekarang jumlahnya terbesar ya, karena Heysel yang kita sebut tadi jumlahnya nggak besar, tapi itu karena hooliganisme ya, keributan di mana supporter Inggris mengejar-ngejar. Tapi pernah di pertandingan juga di Hillsborough ya, ya di Inggris nih ya, tahun 89 itu jumlahnya sampai 93 orangnya yang tewas. Tapi kan itu kan apa ya? Bukan kerusuhan dari apa ya? Itu juga soal keamanan juga karena terlambat ya. Jadi penontonnya membludak dan kemudian 30 menit sebelum pertandingan baru mereka dipersilahkan masuk. Jadi desek-desekan yang itu. Jadi bukan karena kerusuhan, karena orang selalu mengacu itu pada tragedi Heysel ya. Yang kalau tragedi sepak bola dunia itu, dan itu selalu dikenang ya. Dan dulu saya ingat sekali ada pertandingan dunia pada waktu itu selalu dimulai dengan mengheningkan cipta. Mereka yang saya kira ini nanti dunia sepak bola juga akan mengenang apa yang terjadi di Kejuruan ini dengan catatan hitam ya Mbak ya, dalam dunia sepak bola. Hitam kelam banget Mas. Yes, oke. Kelam. Ya. Bukan hitam lagi. Ya, terima kasih Mbak Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.